Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman yang bersedia hadir pada Zoom kali ini. Saya Devila Yunianti, izinkan saya untuk memoderatori berjalannya presentasi pada kali ini. Baiklah, untuk sesi yang pertama yaitu presentasi proposal penelitian oleh Anggita Putri Zakia. Kepada Anggita dipersilahkan. Terima kasih sebelumnya kepada moderator dan terima kasih sebelumnya kepada teman-teman yang telah hadir di Zoom kali ini. Baiklah, saya akan mempresentasikan proposal tugas akhir saya, yaitu kualitas informasi dan kinerja rantai pasokan terhadap peran mediasi pembagian informasi pada PT Sumatera Tropical Species di Kabupaten Padang Pariaman. Baiklah, latar belakang dari penelitian ini yaitu sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu rantai pasokan, yaitu serangkaian proses bisnis yang menghubungkan beberapa aktor untuk peningkatan nilai tambah bahan baku atau produk dan mendistribusikannya kepada konsumen. Perlu dilihat bahwa tujuan utama rantai pasokan adalah dalam hal peningkatan nilai tambah sehingga setiap aktor dalam jaringan rantai pasokan akan memberikan sumbangsi berupa input atau proses spesifik yang dapat meningkatkan nilai suatu produk. Kualitas informasi adalah konsep multidimensi yang telah dianalisis oleh banyak peneliti mencoba mengidentifikasi dan mengklasifikasikan dimensinya. Beberapa dimensi tersebut mencakup kepercayaan, interpretasi, reputasi, nilai tambah, kelengkapan, objektivitas, keandalan, keamanan, dan ketepatan waktu serta harga kemampuan untuk diverifikasi, akurasi, ketersediaan, latensi, dan waktu respon. Menurut Nauman dan Rocker tahun 2000. Pedoman kualitas informasi terkini disediakan oleh aktor paten dan merek dagang Amerika Serikat. USPTO 2014 mendefinisikan kualitas sebagai meliputi istilah yang terdiri dari objektivitas, kegunaan, dan integritas. Berbagi informasi berarti distribusi informasi penting dan hak milik kepada mitra rantai pasokan. Menurut Lee DKK tahun 2005, jenis informasi utama yang dapat dibagikan dalam rantai pasokan meliputi inventaris, permintaan, atau informasi pesanan pertukaran. Informasi juga dikategorikan dalam 3 kasus. Tidak berbagi informasi, di mana tidak ada informasi yang dibagikan antara pengencer dan pemasok. Meminta berbagi informasi, di mana pengencer berbagai perkiraan permintaan bersih dengan pemasok, dan berbagai informasi pesanan, di mana pengencer berbagai perkiraan permintaan di masa depan, rencana pesanan saat ini, dan masa depan dengan pemasok. Faktor-faktor seperti persepsi pelanggan, persaingan, kepuasan, kesejahteraan karyawan, pertumbuhan populasi, tingkat polusi, dan perubahan iklim, kualitas informasi, dan pembagian informasi menjadi sangat penting dan sensitif. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan untuk memilih dan menilai pemasok mereka secara cermat berdasarkan kualitas informasi yang mereka miliki. Pentingnya pemilihan pemasok berdasarkan kualitas informasi karena merupakan salah satu dari banyak faktor yang dipertimbangkan selama pemilihan pemasok pada tahap awal, serta manfaat lainnya, seperti evaluasi pemasok, peningkatan komitmen pemasok, dan persaingan pemasok. Seiring berkembangnya teknologi informasi seputar kualitas informasi dan pertukaran informasi, dunia usaha bersedia berkolaborasi dengan mitra mereka secara lebih luas. Dengan melakukan ini, bisnis dapat meningkatkan arus informasi, meningkatkan efektivitas dan efisiensi rantai pasokan, dan bereaksi dengan cepat terhadap perubahan klien. Dengan adanya latar belakang tadi, maka muncullah rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana
kualitas informasi mempengaruhi kinerja rantai pasokan. Yang kedua yaitu bagaimana pembagian informasi mempengaruhi kinerja rantai pasokan. Yang ketiga yaitu bagaimana pembagian informasi memediasi kualitas informasi dan kinerja rantai pasokan. Tujuan penelitian yaitu satu, untuk mengetahui kualitas informasi kinerja rantai pasokan. Yang kedua yaitu untuk mengetahui pembagian informasi kinerja rantai pasokan. Yang ketiga yaitu untuk mengetahui pembagian informasi memediasi kualitas informasi dan kinerja rantai pasokan. Selanjutnya itu manfaat dari penelitian. Penelitian ini dapat menambah wawasan dan pemahaman peneliti terhadap pengaruh penggunaan teknologi informasi terhadap kinerja manajemen rantai pasokan. Yang kedua yaitu untuk memastikan bahwa organisasi rantai pasokan mengkomunikasikan informasi yang andal yang akan meningkatkan kinerja secara keseluruhan karena penerapan prinsip-prinsip manajemen rantai pasokan yang akan meningkatkan kualitas dan keandalan informasi. Yang ketiga yaitu menunjukkan pentingnya informasi yang dapat diandalkan yang meningkatkan kinerja karena peningkatan kualitas dan keandalan informasi. Tinjauan pustaka yaitu pertama rantai pasokan. Menurut Laber et al. 1998, rantai pasokan adalah jaringan yang terdiri dari berbagai organisasi yang bekerja bersama untuk mendistribusikan produk atau layanan kepada pelanggan akhir. Rantai pasokan mencakup berbagai tahap, termasuk pengadaan, produksi, penyimpanan, dan distribusi. Kualitas informasi dalam rantai pasokan yaitu aspek kunci dalam manajemen rantai pasokan menurut Wang dan Zhang tahun 2018. Kualitas informasi dalam rantai pasokan mencakup keakuratan, ketepatan waktu, kelengkapan, konsistensi, dan relevansi informasi. Kualitas informasi yang baik memainkan peran penting dalam pengambilan keputusan yang efektif dan efisiensi operasional. Kinerja rantai pasokan adalah ukuran kesuksesan dan efisiensi rantai pasokan dalam mencapai tujuan bisnisnya. Kinerja rantai pasokan dapat diukur dengan berbagai metrik, termasuk waktu siklus pesanan, biaya operasional, pelayanan, dan kualitas produk, menurut Chopra dan Meidi tahun 2015. Yang terakhir yaitu peran mediasi pembagian informasi. Peran mediasi pembagian informasi merujuk pada kemampuan rantai pasokan untuk mengelola dan mendistribusikan informasi yang relevan di antara anggotanya. Ini melibatkan berbagai data dan pengetahuan yang diperlukan mengkoordinasikan operasi rantai pasokan dengan baik, menurut Gilgore et al. Tahun 2019. Tinjauan terdahulu yaitu studi berkonsentrasi pada jenis berbagai informasi dalam kinerja rantai pasokan, yaitu Ramayah dan Omar tahun 2021, yaitu informasi operasional dan strategis. Ranghunatan tahun 2013, yaitu permintaan informasi. Disney dan Towil tahun 2020, yaitu informasi persediaan dan permintaan. Mason Jones dan Towil tahun 2007, informasi penjualan pasar. UDKK 61, informasi permintaan pelanggan. Moberg DKK tahun 2020, informasi strategis pemasaran, logistik, dan strategi bisnis lainnya. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Di sini lokasi penelitiannya yaitu PT Sumatera Tropical Species. Jenis datanya yaitu data primer. Teknik pengumpulan datanya yaitu kuesioner. Jenis penelitiannya deskriptif analisis. Selanjutnya itu model penelitian dan kerangka konseptual. Di sini kualitas informasi hubungan dengan berbagai informasi yaitu meningkatkan seiring dengan peningkatan kualitas informasi. Sedangkan kualitas informasi dengan rantai pasokan pertunjukan yaitu ada hubungan positif antara kualitas informasi dan kinerja rantai pasokan.
Hubungan antara berbagai informasi dengan rantai pasokan pertunjukan yaitu hubungan positif antara berbagai informasi dan kinerja rantai pasokan. Sekian dari presentasi saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Anggita Putri Zakia yang telah memaparkan proposal penelitiannya. Untuk sesi selanjutnya yaitu sesi tanya jawab atau memberikan masukan komentator. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, silahkan di raise hand. Kepada Ella Familia Putri, dipersilahkan. Terima kasih kepada Anggita yang telah memaparkan proposal tugas akhirnya. Tadi cukup bagus. Selanjutnya terima kasih juga kepada moderator. Saya ingin bertanya mengenai materi yang telah disampaikan oleh Anggi tadi. Pertanyaan saya yaitu mengapa integritas sistem informasi sangat penting dalam mendukung peran mediasi pembagian informasi dan meningkatkan kualitas informasi di dalam sistem informasi tersebut. Mungkin Anggita bisa menjelaskan mengenai pertanyaan saya tadi. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih pada Ella sudah bertanya. Untuk penanya selanjutnya yaitu Elga Zakiyah Alamsyah. Kepada Elga, dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya ingin bertanya kepada Anggita, apa alasan Anda ingin mengangkat masalah ini? Coba dijelaskan. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih untuk penanya. Jawaban tadi akan dijawab oleh Anggita Putri Zakiyah. Pada Anggita Putri Zakiyah, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Ella Familia Putri. Saya akan menjawab pertanyaannya terlebih dahulu, yaitu mengapa integrasi sistem informasi sangat penting dalam mendukung peran mediasi pembagian informasi dan meningkatkan kualitas informasi di dalam rantai pasokan. Karena integrasi sistem informasi memungkinkan penyatuan data dari berbagai sumber yang berbeda dalam rantai pasokan. Hal ini memastikan konsistensi, keakuratan, dan ketersediaan informasi yang diperlukan untuk mengoptimalkan proses rantai pasokan. Dengan sistem yang terintegrasi, aliran informasi dapat dilakukan secara lebih efisien dan tepat waktu kepada pemangku kepentingan yang relevan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Anggita untuk jawabannya. Kepada Ella Familia Putri, apakah sudah bisa diterima jawabannya? Terima kasih kepada Anggita yang telah menjawab pertanyaan saya tadi. Dan dengan jawaban yang telah diberikan tadi, saya cukup mengerti dan saya sangat puas dengan jawabannya. Terima kasih saya ucapkan kepada Anggi dan saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, untuk pertanyaan selanjutnya yaitu dari Elga Zakia Alamsyah akan dijawab oleh Anggita Putri Zakia. Kepada Anggita Putri Zakia, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Elga. Saya akan menjawab pertanyaannya, yaitu apa alasan ingin mengangkat masalah ini. Yang pertama yaitu karena kualitas informasi dan kinerja rantai pasokan terhadap peran mediasi pembagian informasi pada PT STS tersebut belum ada yang meneliti. Yang kedua yaitu faktor-faktor seperti persepsi pelanggan, persaingan, kepuasan, kesejahteraan karyawan, pertumbuhan populasi, tingkat polusi, dan perubahan iklim. Kualitas informasi penting dan sensitif. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan untuk memiliki dan menilai pemasok mereka secara cermat berdasarkan kualitas informasi yang mereka miliki. Pentingnya pemilihan pemasok berdasarkan kualitas informasi karena ini merupakan salah satu dari banyak faktor yang dipertimbangkan selama pemilihan pemasok pada tahap awal serta manfaat lainnya, seperti evaluasi pemasok, peningkatan komitmen pemasok, dan persaingan pemasok. Seiring berkembangnya teknologi informasi seputar
kualitas informasi dan pertukaran informasi, dunia usaha bersedia berkolaborasi dengan mitra mereka secara lebih luas. Dengan melakukan hal ini, bisnis dapat meningkatkan arus informasi, meningkatkan efektivitas dan efisiensi rantai pasokan, dan bereaksi dengan cepat terhadap perubahan klien. Maka dari itu, sistem informasi itu penting bagi rantai pasokan di suatu perusahaan. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Anggita Putri Zakia atas jawabannya. Bagaimana dengan Elga Zakia Alamsyah? Apakah sudah bisa diterima jawabannya? Saya sudah puas dengan jawaban Anggita. Terima kasih. Baiklah, dengan berakhirnya sesi tanya jawab ini, maka berakhir pula presentasi dari proposal penelitian Anggita Putri Zakia. Mohon maaf jika ada salah atau kekurangan dalam penyampaian sebagai moderator. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.